Oke, sudah ya? Sudah, Bu. Kok lambat ya? Loh, malah yang tampil. Ya, oke. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di mata kuliah multimedia dan broadcasting. Untuk materi kita hari ini di sini, eh, apakah suara saya terdengar jelas sebelumnya? Jelas, Ibu. Ya, oke. Materi kita hari ini tentang dasar dari sinematografi. Mungkin teman-teman, ini kemarin saya sudah lihat beberapa kelas ya, tapi saya tidak lihat secara keseluruhan. Apakah teman-teman di kelas lain itu sudah fix dengan kelompoknya masing-masing? Kemudian untuk studi kasus dengan memasukkan planningnya ya, rencananya sampai ke budgetingnya ya, di rencana produksi videonya apa, kemudian sampai di planning, scheduling, sampai budgeting ya. Saya berharap teman-teman sudah menguploadnya semua di iKlas sehingga saya tinggal memeriksanya dan melakukan revisi ya untuk minggu berikutnya. Dan nanti di minggu ini kan minggu kedua ya, di minggu ketiga nanti teman-teman sudah mulai untuk melakukan take video ya, untuk melakukan produksi. Oke, sebelumnya kita masuk dulu tentang dasar dari sinematografi itu sendiri ya, teman-teman. Pada dasarnya, kalau sinematografi ini tidak asing lagi ya buat kita. Sinematografi itu terdiri dari dua kata, ada dari kinema atau gerakan dari bahasa Yunani ya, yaitu kinema atau gerakan, dan grafein atau merekam ya. Jadi pengaturan pencahayaan dan kamera ketika merekam gambar atau fotografis ya untuk suatu sinema. Oke, sebelumnya tunggu saya ini ya untuk kirim ke chat materinya dulu. Ya, buat teman-teman yang ini saya sudah download upload ya, upload materinya. Ya, silakan teman-teman download supaya bisa ini ya, teman-teman bisa mendownloadnya untuk mengikuti materi yang saya jelaskan di sini. Ya, jadi kita pelajari di sini tentang dasar dari sinematografi ya.
Kata sinematografi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua bagian, yaitu kinema atau gerakan dan graphein atau merekam. Jadi digabungkan ya, gerakan dan merekam ini adalah bagaimana adanya pengaturan pencahayaan dan kamera ketika merekam gambar fotografis untuk sebuah sinema ya. Kalau kita baca kalau kemarin ya di materi-materi sebelumnya kita baca pengertian dari um, multimedia itu sebenarnya itu diawali dari bagaimana teater ya, dari seni teater, kemudian bagaimana untuk bisa mendokumentasikannya, maka ada multimedia itu ya. Jadi dari gerakan, kemudian dari gerakan yang ada itu bagaimana untuk bisa mendokumentasikannya, maka dilakukan perekaman ya. Jadi sinematografi di sini ini sangat erat hubungannya dengan fotografi ya, seni fotografi ya. Jadi ada banyak teknis, ada banyak kemungkinan-kemungkinan kreatif yang bisa digunakan, yang bisa muncul ketika kita menggunakan kamera dan berdasarkan adegan atau rekaman-rekaman yang ada di depan kita atau yang akan mau kita ambil. Nah, dalam dunia sinematografi di sini, yang mengambil peran penting dalam sinematografi itu kita sebut sebagai sinematografer ya. Sinematografer ya. Jadi dari sinematografi ada orang yang berperan penting atau orang-orang yang berperan dalam produksi sebuah karya multimedia dalam sebuah karya film ya. Sebuah karya film di sini kita sebutnya sebagai sinematografer. Nah, sinematografer di sini berkaitan dengan apa saja? Sinematografer di sini grafer ya, berarti orang yang bertanggung jawab, ada AR-nya ya, berarti lebih ke brandware-nya ya. Berarti ini sinematografer ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk semua aspek visual ya dalam pembuatan sebuah film ya. Mulai dari mencakup interpretasi, bagaimana menerjemahkan dari skenario yang dibuat oleh sutradara, bagaimana sinematografer ini harus mampu untuk menginterpretasikan secara visual berdasarkan skenario yang diberikan oleh sutradara. Bahkan sinematografer ini bertanggung jawab untuk melakukan pemilihan kamera, jenis kamera yang digunakan, jenis bahan baku yang digunakan, kemudian pemilihan lensa, pemilihan jenis filter, pemilihan pencahayaan, yang semuanya itu disesuaikan dengan konsep sutradara dan juga cerita dalam skenario itu ya. Jadi sinematografer ini berperan penting nih. Saya tidak tahu ya di kelas ini saya yakin pasti ada teman-teman yang sudah sering berkecimpung di dunia fotografer gitu ya, atau sebagai videografer gitu ya. Mungkin yang secara teknisnya saya yakin banyak ya teman-teman di sini yang sudah berkecimpung di situ ya, atau mungkin ada yang punya peralatan sendiri sehingga pasti sering ya untuk melakukan ini. Nah, kalau sinematografer ini lebih kepada bagaimana memproduksi sebuah rangkaian skenario yang divisualkan ya. Nah, sinematografer di sini dia perannya sangat penting ya. Mulai dari bagaimana gerak kamera, pergerakan kamera, bagaimana dia membuat konsep visualnya ini harusnya tampilnya seperti apa gitu ya. Misalkan orang lagi menangis gitu ya. Ini teknik pengambilannya seperti apa ya? Teknik pengambilan objeknya seperti apa, posisi pergerakan kamera, lighting dan sebagainya. Jadi intinya adalah sinematografer ini adalah orang bertanggung jawab baik secara teknis maupun tidak teknis di semua aspek visual dalam memproduksi sebuah film ya. Jadi dia harus mendukung sinematografi. Fitri ya, kalau tidak bicara boleh dimatikan mic-nya. Jadi sinematografer di sini
tugasnya ini dia harus bekerja sama dengan sutradara ya. Dia harus bekerja sama dengan sutradara dan memiliki visi yang sama ya. Jadi apa yang diinginkan oleh apa yang sudah dituliskan oleh sutradara, dia harus bisa ya sebagai sinematografer untuk memvisualisasikannya ya. Oke, nah sinematografer di sini biasanya sering disebut atau disingkat. Jadi karena dia bertanggung jawab untuk semua hal, mulai dari proses perencanaan sampai finalnya, maka sinematografer ini biasanya disebut sebagai Director of Photographer ya. Jadi singkatnya DOP ya. Dia bertugas untuk melakukan manajemen semua peran-peran atau bagian-bagian yang ada dalam proses produksi film. Nah, teamworknya apa saja? Tentunya sinematografer ini dia tidak bekerja sendiri ya. Tidak bekerja sendiri, tapi tentunya ada dalam sebuah tim ya. Secara garis besar, kurang lebih di sini ada 6 tim yang harus dimiliki oleh seorang sinematografer dalam memproduksi sebuah film ya. Yang pertama di sini, sinematografer di sini butuh yang namanya first camera assistant ya. Asisten kamera di sini bertugas untuk membantu, mendampingi semua kebutuhan syuting ya, mulai dari pengecekan alat-alat sampai persiapan untuk melakukan shoot ya, atau melakukan take shoot. Kemudian yang berikut ada yang disebut dengan fokus puller ya, puller atau puller yang bertugas membantu sinematografer dalam memutar fokus ring ya pada lensa ya. Jadi untuk benar-benar terfokus ya pada lensa, pada objek yang mau dituju, maka fokus puller di sini fungsinya adalah untuk memutar fungsi ring ya. Jadi sehingga subjek yang diikuti kamera itu bisa terus ada dalam area fokus ya. Kalau pengambilan kameranya ya, kalau teman-teman lihat behind the scene produksi film itu lumayan kompleks ya. Ini fungsinya penting sekali ya, karena ya tergantung juga peralatan yang digunakan. Tapi kalau mungkin skalanya ya yang dasar, tentunya seorang sinematografer ini dia juga bisa sekaligus langsung mengambil alih gitu ya. Tapi memang kalau secara real kan bisa langsung lihat ini apakah sudah sesuai tidak, fokusnya sudah tepat tidak. Kemudian yang berikut, yang ketiga di sini yang diperlukan adalah tim kamera boy. Jadi istilahnya ini sering digunakan di industri film Hollywood ya. Jadi seorang asisten kamera yang bertugas membawa kamera atau mempersiapkan kamera ya, mulai dari tripod sampai memasang kamera dan kamera pada tripod tersebut. Jadi kamera boy ini berperan penting ya. Nah, kalau kita di sini misalkan dasar ya, kita baru kasih pindah kamera saja, wah ini sudah ribetnya minta ampun. Jadi memang kamera boy itu penting ya dalam sebuah proyek produksi film. Kemudian ada yang disebut dengan grip. Grip di sini bertugas untuk memastikan letak kamera itu sesuai dengan yang diinginkan oleh sinematografer atau DOP ini. Jadi baik secara level atau tinggi rendahnya ya. Grip juga bertanggung jawab dalam perpindahan kamera. Jadi grip di sini departemen yang memasang istilahnya dolly track ya, untuk melihat posisi kamera apakah sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan objek yang mau diambil, mulai dari teknik pengambilannya atau posisi kameranya. Ini posisi bertugasnya adalah grip ya. Kemudian ada gaffer. Gaffer di sini adalah istilah untuk seorang yang bertanggung jawab atau kepala departemen pencahayaan ya. Jadi ini nanti pencahayaan ada juga. Kalau lighting man berbeda ya dengan lighting man ya. Kalau teman-teman lihat di sini bahwa gaffer ini dia tugasnya berfungsi tentang warna dan jenis cahaya. Kalau kita secara dasar kan pasti kita hanya tahu, oh yang penting terang gitu ya. Yang penting cahayanya terang, cahayanya putih dan sebagainya. Tapi kalau dalam sinematografi tergantung ya skenarionya apa. Kalau dibutuhkan pencahayaan yang berbeda, bukan hanya satu cahaya, tapi
dengan latar belakang atau dengan skenario yang berbeda, maka Gaffer ini bertugas ya, bertugas untuk mendiskusikan apakah warna yang tepat, jenis pencahayaan yang tepat, gaya tata cahayanya seperti apa untuk mendukung ya proses perekaman atau shooting. Kemudian lighting man. Kalau lighting man di sini lebih ke pencahayaan ya, menata lampu sesuai dengan perintah Gaffer. Jadi Gaffer sama lighting man ini sebenarnya tugasnya sama ya. Tugasnya sama lebih kepada pencahayaan ya. Jadi yang Gaffer ini dia yang bertugas untuk melakukan analisa ini bagusnya pencahayaannya seperti apa. Apakah kalau pada saat sunset mungkin warnanya berbeda, pada saat sunrise warnanya pencahayaannya berbeda dan sebagainya, atau mungkin dalam sisi horor ini cahayanya berbeda dan seterusnya. Jadi Gaffer dan lighting man ini di sini bertugas untuk melakukan pencahayaan. Jadi itu ya, ada first camera assistant, ada focus puller, ada camera boy, ada grip, ada Gaffer, ada lighting man. Ini adalah teamwork dari sinematografi. Kemudian yang berikut di sini, pada saat melakukan tentunya sinematografi ini yang menjadi senjata ampuhnya ini, senjatanya dia ini adalah kamera, gitu ya. Nah, bicara tentang kamera secara garis besar ada 3 jenis kamera ya. Secara garis besar ada 3 jenis kamera. Ada kamera yang masuk dalam kelompok motion picture kamera, ada kamera yang masuk dalam kelompok video kamera, dan ada jenis kamera yang masuk dalam kelompok jenis digital kamera. Kalau teman-teman lihat, mungkin saya juga secara secara real ya. Tapi kalau memiliki tidak ya. Kalau hanya melihat, kemudian kalau menggunakan terbatas juga ya. Kalau motion picture kamera di sini, ini kamera dengan bahan baku seluloid, baik 35 mm per 16 mm atau 16 mm ya. Contohnya ini Arriflex 435 Extreme ya, dengan ukurannya 35 mm ya kamera. Kemudian ada video kamera atau kamera dengan bahan baku video tape ya. Walaupun ini kalau dulu saya gunakan ini kuliah semester berapa ya? Kuliah semester 5 itu. Saya masih sempat dapat untuk video kamera dengan bahan baku video tape ya. Kalau yang sekarang sering digunakan di sini adalah digital kamera ya. Ini sudah sangat canggih ya, teknologi digital kamera yang terus berkembang dari hari ke hari ini. Jadi dengan digital kamera di sini sebenarnya dengan penyimpanannya dengan SD card itu yang mengungguli ya dari jenis kamera yang lain dan lebih efisien ya. Oke. Yang berikut di sini kalau kita bicara tentang kamera, ada 3 hal yang perlu kita ingat, yang perlu kita perhatikan ya dari anatomi kamera. Anatomi kamera secara prinsipnya itu ada 3 bagian ya. Yang pertama itu adalah bagian lensanya, kemudian badan kameranya atau kamera bodinya, kemudian ada magazine, tape, compartmentsnya ya, bagian-bagian untuk penyimpanan ya, bagaimana proses penyimpanan atau perekaman dari kamera tersebut. Yang pertama kita lihat di sini di bagian lensa. Untuk lensa di sini ada lensa wide, ada lensa normal, dan ada lensa tele ya. Kalau lensa wide ya standar ya, lensa dengan sudut pengambilan yang luas ya. Mungkin kalau Anda pernah menggunakan ini ya, kalau camcorder seperti itu sebenarnya dia masuk dalam kategori lensa wide ya, jadi karena sudut pengambilannya itu yang luas ya. Kemudian ada lensa normal, lensa yang secara perspektif dianggap mewakili mata ya, jadi
sama ya seperti perspektif mata manusia ketika melihat sekitar. Jadi pada pembuatan film lensa normal ini masuk dalam kategori lensa 50 ukurannya 50 mm ya. Kemudian yang berikut di sini adalah lensa tele, lensa dengan sudut pengambilan sempit ya. Kalau lensa tele juga dari jangkauan pengambilannya juga bisa cukup jauh ya dibandingkan dengan lensa normal atau lensa wide. Kemudian yang berikut di sini sebenarnya berhubungan dengan ini ya, berhubungan dengan pencahayaan ya. Ada export ya, export and scene brightness. Jadi export ini didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan dalam perekaman gambar ya. Jadi fungsi dasar dari sebuah lensa ini ya fungsinya adalah untuk meneruskan cahaya sehingga bisa digunakan untuk mencetak atau merekam gambar ya. Sama seperti fenomena lubang jarum atau film pinhole phenomenon. Artinya bahwa jika kita melepas lensa dan menggantinya dengan kertas hitam dengan lubang di tengahnya, maka ya akan bisa juga untuk menangkap imajinasi. Hanya saja waktu ekspor yang diperlukan akan lebih lama, gitu ya. Jadi kecepatan seberapa cepat kamera tersebut dapat melakukan perekaman gambar ya. Ya sebenarnya berbeda-beda ya antara satu jenis kamera dengan kamera yang lain. Kemudian yang berikut di sini adalah magician ya. Jadi kalau pada kamera video atau digital, bagian ini adalah tape atau card compartments ya. Jadi bagian di mana kita memasang kartu seperti SD card atau dengan CF atau kaset video ya. Kaset video sudah jarang ya. Jadi tempat kita menyimpan memory cardnya kita ya. Memory cardnya kita untuk melakukan penyimpanan pada saat proses perekaman data. Ya kalau sekarang semua kamera digital ya pasti semua sering kebanyakan semua sudah pakai memory card ya yang lebih gampang untuk proses penyimpanan datanya. Kemudian jadi kamera itu menjadi bagian penting bagian penting untuk seorang sinematografer. Nah, sinematografer di sini istilahnya kalau senjatanya bagus tapi orangnya kurang kreatif, orangnya tidak ada seninya, maka sebenarnya tidak akan sebanding dengan orang yang punya mungkin kameranya standar, bahkan kameranya kamera HP, tapi dengan punya nilai seni dan kreativitas yang tinggi pasti bisa lebih menghasilkan karya film atau video yang lebih bagus ya dibandingkan dengan. Jadi intinya kalau bicara tentang kamera lebih kepada man behind the gun gitu ya, siapa orang di balik senjata ini gitu ya. Kalau orangnya kreatif dan memang untuk bisa dapat kreatifnya itu harus jam terbangnya juga harus tinggi ya. Kalau kita cuman belajar teorinya seperti ini cukup sulit ya. Ya pengalaman saya juga banyak belajar ya. Ini dunia baru buat saya. Dan kebanyakan malah belajarnya dari mahasiswa ya. Kebanyakan belajarnya dari mahasiswa, teman-teman senior Anda yang sudah berkecimpung ya di dunia fotografer, walaupun mereka lebih ke fotografer ya, atau videographer, walaupun mungkin yang produksi untuk film atau video-video pendek mungkin sedikit ya. Tapi pada dasarnya semuanya itu kembali kepada seninya kita. Mungkin kalau orang lebih simpelnya hobinya dia, kalau passionnya dia, kalau sudah di situ pasti muncul kreatifnya itu pasti akan terlihat gitu dari hasil produksi atau produksi video atau film yang dibuat. Oke, ya saya berharap siapa tahu ini dalam satu semester ini ada yang mau produksi film ya. Kalau filmnya tidak film panjang juga ya, film pendek ya. Oke, kita masuk berikut lagi tentang prinsip dan bagian kamera. Nah, kalau tadi jenis kamera itu secara garis besar itu ada 3 dan salah satunya itu adalah digital kamera.
Kalau dari prinsip kamera di sini ada prinsip dan bagian kamera. Prinsip kamera di sini, kamera sini sebenarnya kalau uh, dilihat ada yang kamera analog dan ada kamera digital. Walaupun kamera analog itu uh, kayaknya hampir sekarang saya tidak tahu ya kalau di mana. Mungkin teman-teman bisa di chat apakah kamera analog ini masih digunakan dan di mana, di bidang mana digunakannya. Jadi kalau analog data yang disimpan sebagai pancaran berbagai kuot sinyal atau dalam bentuk sinyal atau gelombang pada pita kamera perekam ya. Sedangkan kalau kamera digital, maka kamera perekam video digital ini menyimpan data dalam format kode biner bit per bit ya, yang terdiri dari rangkaian 1 dan 0 ya. Jadi sudah lebih ke digital ya. Tapi kalau kamera tab ini masih digunakan. Ya, mungkin teman-teman bisa ini ya di ruangan chat atau di komputer ya. Ya, yang ribut siapa ini ya? Ning Simbeo tolong matikan ininya. Iya. Oh ya, Kak Jevan, kamera analog masih sering digunakan. Di mana ya, Kak? Coba. Di ruangan chat atau mau langsung bicara boleh? Kamera analog saya juga sekarang sudah jarang ya melihat lihat orang yang pakai kameranya kamera analog gitu ya. Ya, bisa di chat ya. Oh ya. Oke. Kemudian yang berikut, kalau Kak Jevan ini baru ambil ya mata kuliah multimedia broadcasting ya. Saya pikir sudah ambil ya. Oke, ya kalau Kak Jevan ini pengalamannya lebih banyak ya untuk sinematografer. Kebetulan dengar dari Jevan mereka juga punya tim komunitas film Kupang ya, komunitas film Kupang, dan mereka juga menjuarai event yang skala internasional ya, kalau tidak salah ya. Ya nanti setelah ini ya, Jevan nanti akan berbagi ke kita kira-kira kamera yang mereka gunakan seperti apa ya, jenis kameranya. Nah, yang berikut ini kan man behind the gun-nya ini yang paling penting ya, seorang sinematografer atau seorang videografer ataupun seorang fotografer ya. Kalau kameranya bagus tapi orangnya tidak tahu cara pakainya, tidak tahu cara teknik pengambilannya, maka sebenarnya ya itu hasilnya tidak sama dengan orang yang punya kreativitas dan punya nilai seni ya. Dan sebenarnya kreativitas dan seni itu bisa kita dapat ketika jam terbangnya kita tinggi ya, kita sering untuk memproduksi video atau film-film atau seni fotografi lainnya. Nah, teknik pengambilan gambar, penguasaan terhadap perangkat kamera yang akan digunakan. Yang pertama, kita harus menguasai kamera yang kita gunakan ya. Seperti kamera kalau di sini di bagian periklanan yang sering kita gunakan ini kamera Canon ya. Teman-teman bisa lihat, bisa ya. Oke, yang kita gunakan ini kamera Canon ya. Jadi kalau secara awam kita pasti hanya tahu ini. Oh, untuk mengambil fotonya di bagian mana nih. Kemudian untuk mengatur di bagian pengaturan ininya ya. Pengaturan untuk video atau gambar. Kemudian ada banyak pilihannya di sini ya. Ada jenis EV, TV, ada manual dan sebagainya. Nah, yang pertama kita harus kuasai dulu perangkat kamera yang kita gunakan. Jadi kalau teman-teman gunakan kamera, kalau ada manual booknya, pelajari manual booknya ya. Apa kelebihannya, apa kekurangan dari perangkat kamera yang kita gunakan. Setelah itu kita juga harus paham seluk-beluk dari kamera ya. Jadi bagaimana teknik pengambilan objek atau bagaimana adegan yang mau kita rekam itu dari kamera yang kita gunakan pasti akan beda-beda ya. Kira-kira lebih tepatnya kita gunakan yang mana. Ini ada ya nanti dari segi teknik. Ya, ada sebenarnya kalau di kamera di sini, kalau kamera digital ya, kalau biasa yang teman-teman gunakan ini kan di bagian atasnya ini
ada tombol untuk kita bisa melakukan pemilihan ya, pemilihan jenis jenis teknik pengambilan atau adegan apa atau objek apa yang mau kita ambil. Jadi kalau misalkan di sini ada manual export, exposure, kemudian ada dan seterusnya ya. Ya, bisa kita ambil scene intelligent. Ini kalau kita mau ngambil teknik pengambilan gambar dengan scene intelligent, ini sebenarnya ada di pengaturan sini. Kemudian mungkin kita mau ambil pada saat ambil flash off, berarti pencahayaannya yang mau kita butuhkan. Ada kalau kita mau ambil gambar, dia gambarnya dalam bentuk objek ya, dalam bentuk portrait, maka sebenarnya ada juga pilihannya. Dalam bentuk landscape ada juga pilihannya, dalam bentuk close up juga, gitu ya. Ataupun ada pilihan manual ya yang bisa kita atur sendiri. Nah itu perlu kita pahami ya seluk-beluk dari kamera ya, tombol menunya dan sebagainya. Kemudian kita membuat breakdown tentang peralatan yang kita gunakan ya, apa-apa saja. Jadi kalau teman-teman sudah merancang ini konsep videonya seperti apa atau filmnya seperti apa, yang pasti sudah ada skenario-nya ya, sudah ada schedulingnya, sudah ada planning perencanaan, schedulingnya seperti apa, kemudian yang berikutnya itu adalah skenario. Itu skenario itu ada hal yang paling penting ya. Kemudian pastikan bahwa perangkat kamera yang kita gunakan itu sudah siap kita gunakan, sudah siap ya, mulai dari segi baterainya, dari kemampuannya itu dalam keadaan prima ya. Jangan sampai pada saat ambil malah baterainya habis dan sebagainya. Kemudian yang berikut, bicara tentang sinematografer, berarti kita perlu untuk penting sekali untuk kita punya kemampuan dalam menggunakan teknik-teknik dalam pengambilan gambar ya. Ya, pengambilan gambar atau video ya. Jadi gambar ini ada gambar bergerak, ada gambar diam. Yang pertama di sini dalam teknik pengambilan gambar itu berdasarkan sudut kamera atau kamera angle-nya. Jadi kalau kita tidak semua objek itu kita ambil dengan sudut pengambilan yang sama ya, yang apalagi istilahnya, yang sesuai dengan arah mata kita ya, atau yang sejajar dengan kita ya sebagai videographer atau sebagai fotografer ya. Kalau untuk teknik pengambilan gambar berdasarkan sudut kamera atau kamera angle, itu yang pertama ada yang disebut dengan extreme close up. Kalau extreme close up itu kita melakukan pengambilan gambar yang terlihat sangat detail seperti hidung, bibir, atau ujung tumit dari sepatu dan sebagainya. Jadi kita mengambil objek yang benar-benar fokus gitu ya. Kalau di kamera Vivo di sini ya. Kalau saya pakai HP di sini kamera Vivo, di sini dia sediakan lensa ada super makro. Itu ya. Ada super makro. Nah, super makro ini sebenarnya masuk ke extreme close up. Jadi benar-benar dia terfokus pada satu titik ya dari objek yang ada. Kemudian yang berikut di sini adalah sudut kamera atau kamera angle dari segi big close up ya. Jadi pengambilan gambar dari sebatas kepala hingga dagu ya. Jadi dia hanya ambil bagian tertentu. Gitu ya, misalkan big close up ya, jadi close up ke mukanya, tapi dia hanya ambil dari bagian kepala sampai ke dagu. Kemudian ada istilah close up. Nah ini close up di sini adalah, nah ini kita kan sering gambar close up ini. Kalau saya pikir kalau secara awam kita, ini kalau gambar close up berarti orang lagi senyum gitu ya, kemudian difoto. Jadi close up di sini adalah teknik pengambilan gambar dengan sudut kameranya ini. Gambar tersebut, sudut kamera ini diposisikan untuk mengambil gambar dari jarak dekat dan hanya sebagian dari objek yang terlihat, seperti hanya dari mukanya saja atau sepasang kakinya saja, atau sepasang kaki ya, atau biasa kebanyakan sepasang kaki ataupun hanya di bagian objek muka, ataupun mungkin
Mungkin kalau orang hamil begitu ya, hanya di bagian perutnya saja seperti itu ya. Kemudian yang berikut di sini adalah medium close up, hampir sama dengan ini ya. Iya. Jadi medium close ya. Jadi objek yang diambil itu dari bagian dada ke bagian atas ya. Jadi medium close up. Kemudian medium shoot ya, pengambilan dari jarak sedang. Jika objeknya orang, maka yang terlihat hanya separuh badannya saja ya. Ini medium shoot. Kemudian ada knee shoot, pengambilan gambar objek dari kepala hingga lutut. Full shoot, pengambilan gambar objek secara penuh dari kepala sampai kaki. Ini kalau objeknya orang ya. Kemudian long shoot, pengambilan secara keseluruhan gambar diambil dari jarak jauh. Jadi seluruh objek itu terkena juga sampai ke latar belakang dari objek tersebut. Kemudian ada medium long shoot ya. Kalau medium long shoot di sini gambar diambil dari jarak yang wajar, yang standar, sehingga jika misalnya terdapat 3 objek maka seluruhnya akan kelihatan ya, medium long shoot. Berikutnya adalah extreme long shoot. Extreme long shoot di sini gambar diambil dari jarak yang sangat jauh, yang ditonjolkan bukan objek tapi latar belakangnya. Itu ya, biasanya kalau kita pergi ke tempat ada pemandangan yang bagus, pasti kita bukan poinnya, bukan objek main point, bukan objek utamanya, tapi latar belakang atau pemandangan itu yang lebih diutamakan ya. Nah, kalau extreme long shoot di sini ada pengambilannya bisa lebih dari satu objek ya. One shoot, two shoot, three shoot, dan seterusnya, group shoot ya. Jika objeknya lebih dari satu. Kemudian untuk sudut kamera yang berikut di sini, yang terakhir adalah extreme long shoot ya. Gambar diambil dari jarak yang sangat jauh, yang ditonjolkan bukan objek lagi, tetapi latar belakang, gitu ya. Oke, yang berikut ini ada 10 sudut kamera ya. Nah, teman-teman, ini tugasnya teman-teman, challenge-nya teman-teman, silakan teman-teman ambil objek. Pakai HP-nya Anda juga tidak apa-apa. Pakai kamera ya, kameranya boleh kamera HP atau kamera yang punya Canon boleh, yang punya kamera digital lainnya boleh digunakan ya. Jadi teman-teman bisa ambil berdasarkan sudut kamera, berdasarkan 10 angle ya. 10 angle kamera yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, selain sudut kamera, dalam teknik pengambilan gambar, baik gambar bergerak maupun gambar diam, selain sudut kamera, yang perlu kita perhatikan itu adalah posisi kamera. Itu posisi kamera. Jadi, posisi kamera juga menentukan ya. Dari sudut kameranya yang tadi ya, ada 10, yang berikut di sini adalah posisi kamera. Ya, kalau sudut kamera itu berarti kita hanya bagaimana caranya kita mengambil objek ya. Itu berdasarkan mungkin zoom in, zoom out-nya ya. Zoom in, zoom out, ataupun jarak kita dengan objek. Jarak kita dengan objek yang mau kita ambil. Itu untuk sudut kamera atau kamera angle-nya. Sedangkan posisi kamera di sini, ini lebih kepada apakah posisi kamera ini sejajar dengan objek atau berada di bagian atas atau di bagian bawah dan sebagainya. Itu berbeda ya, angle kamera dengan position kamera. Kamera position atau posisi kamera. Yang pertama di sini adalah posisi kameranya dalam posisi high angle. Kalau high angle, contoh gambarnya seperti ini ya. Jadi posisi high angle ini, penempatan kamera berada di atas objek. Dan di atas objek dan menyorot ke bawah gitu ya. Jadi kalau kebanyakan ya, saya malah kalau misalkan orang fotografer gitu ya, fotografer atau videografer, saya lebih suka orang itu ngambil dengan posisi ada di atas, kalau bukan langsung sejajar dengan saya, itu dia harus lebih di atasnya saya. Jadi kalau fotografernya lebih pendek sayang gitu ya. Fotografernya itu menentukan, walaupun mungkin ada alat bantu seperti tripod dan sebagainya. Jadi ini ya,
kameranya lebih tinggi lagi dari posisi objek yang mau kita ambil, namanya high angle ya. Dengan ini ya, biasanya kalau posisi kamera lebih tinggi lagi disebut dengan mata burung ya. Mata burung ya, langsung, karena memang kalau burung posisinya di atas ya, terbang di atas, jadi melihat ke bawah, jadi lebih tajam lagi ya. Jadi yang pertama posisi kamera itu adalah high angle, hasilnya seperti ini. Kemudian yang kedua di sini adalah low angle. Nah, low angle di sini kebalikan dari high angle ya. Jadi posisinya di sini objek seakan-akan objek itu di bagian atas dari kamera. Jadi posisi kamera di bagian bawah, objeknya objeknya di atas sehingga kameranya melihat ke atas gitu ya. Kesan yang dihasilkan di sini itu menunjukkan bahwa objek itu seakan-akan gagah, angkuh, besar gitu ya. Kalau teman-teman melakukan pengambilan foto, biasanya supaya kita terlihat tinggi, ya boleh pengambilannya dalam posisi low angle. Kemudian yang berikut eye level ya, maksud saya dari tadi itu eye level shoot ya, eye level shoot. Jadi eye level shoot di sini sudut pandang objek itu dianggap mata atau pandangan objek tersebut adalah kamera ya, jadi sejajar ya. Ya, banyak digunakan di film-film olahraga seperti tinju, film sudut pandang binatang yang mengintai mangsa dan sebagainya. Jadi harus sejajar ya. Jadi shoot ini biasanya dipakai untuk mengganti sudut pandang objek, jadi dianggap mata atau pandangan objek tersebut. Kemudian yang berikut di sini adalah ya tergantung ya, kalau objeknya tinggi ya disesuaikan, kalau binatang ya disesuaikan juga, harus sejajar ya, eye level shoot. Kemudian yang berikut di sini adalah bird's eye view ya, jadi hampir sama dengan high angle, tapi jangkauannya lebih luas ya, dipakai untuk menampilkan landscape kota, suasana, stadium sepak bola dan seterusnya. Seperti ini ya, pengambilan tembok Cina ya. Jadi pakai bird's eye view ya, seperti ini. Kemudian yang berikut posisi kamera dengan posisi over the shoulder shoot ya, atau OTS. OTS di sini posisi pengambilan kamera itu terletak di belakang salah satu objek atau karakternya. Mungkin lebih dari satu orang atau satu objek, atau mungkin satu objek satu orang tapi dia lagi melihat pemandangan, berarti dia dari over the shoulder, dari belakang objek tersebut ya. Biasanya ini merekam percakapan, mungkin merekam pemandangan yang dilihat oleh objek tersebut, berarti pakai over the shoulder shoot. Kemudian yang berikut di sini ada zoom in, zoom out, kamera bergerak menjauh, mendekat dengan objek. Jadi kita gunakan tombol zooming ya, zoom in, zoom out ya pada kamera. Kemudian ada panning ya. Jadi kalau zoom in, zoom out, mungkin nanti setelah ini saya kirimkan contoh-contoh videonya. Jadi kameranya, tapi untuk zoom in, zoom out, mungkin itu bisa langsung teknis dari kamera, ataupun itu sebenarnya masuk dalam tahap pengeditan. Dalam proses tahap pengeditan baru kita tambahkan ini teknik atau posisi kamera untuk zoom in, zoom out. Kemudian ada posisi kamera itu adalah panning ya, di mana gerakan menoleh ke kiri dan ke kanan ya. Jadi kalau pergerakannya horizontal, kalau kita pegang kamera ya, seperti ini, kemudian pergerakannya ke kiri mengikuti pergerakan objek, ke kiri atau ke kanan, itu sebutnya sebagai teknik panning, gitu ya, panning atau panning. Kemudian yang berikut itu secara horizontal. Yang berikut di sini ada tilting. Tilting di sini kebalikan ya. Tilting di sini kebalikan dari panning. Kalau tadi panning itu secara horizontal ya, ibaratnya leher melihat ke kiri dan ke kanan. Kalau tilting itu secara vertikal ya, ibaratnya kita melihat ke atas dan melihat ke bawah ya, mendongak ke atas ataupun melihat ke bawah. Jadi ini ya tilting ya, jadi mungkin objeknya ke atas ya, pergerakan kamera ke atas, ataupun pergerakan kamera yang berikutnya ke bawah. Tapi foldernya kita ini tahan ya, tidak bisa tidak digerakkan, ataupun lebih
aman adalah ketika teman-teman menggunakan apa namanya, tripod ataupun menggunakan stabilizer ya. Kemudian yang berikut di sini adalah dolly ya, kedudukan kamera di tripod dan di atas landasan roda, gitu ya. Jika bergerak maju, dolly in atau dolly out jika bergerak mundur ya. Jadi ini kamera juga ikut bergerak ya. Jadi objeknya maju ke depan ya kita bergerak maju ya, bukan kameranya maju seperti ini, tapi kita juga ikut bergerak maju mengikuti objek yang ada. Ataupun dolly out ya, kita bergerak menjauh dari objek ya. Kemudian berikut di sini yang berikut gerakan kamera mengikuti objek yang bergerak. Ya kalau begitu objek yang bergerak ya tergantung ya objeknya pergerakannya kemana, maka kameranya akan mengikuti. Ada crane shoot ya, gerakan kamera yang dipasang di atas roda crane ya. Ya ini mungkin di film-film itu sering ya, kalau misalkan orang lagi berlari atau orang lagi jatuh gitu ya, maka kameranya dipasang di roda crane untuk mengikuti ya. Kemudian ada posisi kamera fading ya, pergantian gambar secara perlahan, fade in jika gambar muncul dan fade out jika gambar menghilang ya. Mungkin ini lebih ke efek ya. Tapi bisa juga dalam proses take shoot-nya itu ya. Kemudian framingnya, objek berada dalam framing shoot ya, frame in atau dalam frame out. Yaitu ketika mungkin kita menggunakan apalagi kita menggunakan properti ya untuk membuat framing. Oke, selanjutnya di sini selain tadi ya, yang pertama itu dari sudut kamera, yang kedua itu adalah teknik yang pertama itu adalah sudut kamera, yang kedua itu adalah posisi kamera, yang ketiga itu yang tidak kalah pentingnya adalah teman-teman dari kesan dramatiknya. Jadi nanti teman-teman ketika teman-teman memproduksi video atau film, mohon untuk diperhatikan ya. Mohon untuk sedetail mungkin teman-teman menyusun sudut kameranya seperti apa. Teman-teman menyusun sedetail mungkin posisi kameranya seperti apa pada setiap scene-scene yang teman-teman rancang. Kemudian yang ketiga, tidak kalah penting di sini adalah apakah ada kesan dramatik yang digunakan pada saat proses pengambilan objek ya, atau pada saat proses shoot itu. Nah, untuk teknik kesan dramatik di sini, yang pertama itu adalah backlight shoot. Backlight shoot seperti ini ya, teknik pengambilan gambar terhadap objek dengan pencahayaan dari belakang ya. Jadi ada lightingnya dari belakang untuk menyoroti objek yang akan kita ambil. Jadi atau mungkin biasanya orang seluit objek, gambar seluit ya. Nah itu bisa seperti itu ya. Oke, ini untuk backlight shoot. Kemudian ada reflection shoot. Nah kalau reflection shoot berarti kita butuh lagi properti atau kita butuh posisi yang misalkan dengan menggunakan objek air gitu ya, ataupun kita menggunakan objek cermin. Jadi reflection, jadi teknik pengambilan yang diarahkan langsung ke objek tapi dari cermin atau gambar ya. Kita butuh air atau cermin gambar yang bisa memantulkan objek bayangan ya. Bayangan dari objek tersebut. Kemudian ada door frame shoot. Gambar diambil dari luar pintu sedangkan adegan ada di dalam ruangan. Gitu ya. Jadi ada bingkainya itu adalah pintu atau jendela. Kemudian ada teknik kesan dramatik yang bisa kita gunakan, ada artificial framing shoot. Jadi benda misalnya daun atau ranting itu kita diletakkan di depan kamera, jadi seolah-olah objeknya itu diambil dari balik ranting tersebut. Saya suka ini kalau misalkan kita ambil biasanya orang ke Kolbano sering sekali mereka pakai artificial framing shoot ya. Mereka menyusun batu-batuannya dulu, baru atau mungkin dengan pasir gitu ya, baru ambil teknik artificial framing shoot ya untuk ada kesan dramatiknya gitu. Kemudian ada jaw shoot ya. Jaw shoot di sini adalah kamera menyorot objek seolah-olah kaget melihat kamera gitu ya. Kalau seperti itu berarti kesannya itu adalah jaw shoot. Kemudian ada framing with background. Jadi objek tetap fokus di depan, tapi ada latar belakang yang muncul sehingga ada kesan indah ya, membingkai objek, titik objek yang mau kita ambil.
Kemudian ada The Secret of Foreground framing shoot ya, pengambilan objek berada di depan sampai latar belakang. Ini berbeda dengan tadi ya, artificial frame shoot ya. Kalau ini Anda bisa lihat objeknya ini, objek daun ini dia bukan hanya berada sebagai bingkai, tapi dia juga nanti akan sama-sama dengan objek dari orang tersebut. Jadi dari depan sampai belakang itu ada perpaduan latar belakangnya ya. Kemudian ada tripod transition, posisi kamera berada di atas tripod yang beralih dari objek satu ke objek yang lain ya. Ini kalau camcorder baru cepat ya. Artificial hair light ya, sama seperti tadi ya. Apa namanya, lighting ya. Yang pertama tekniknya tadi itu ada backlight shoot ya. Ya, jadi artificial hair light ini sebenarnya lebih fokus ke rambutnya ya. Ini yang gambar bagian sebelah kanan. Jadi ada pencahayaan pada rambut. Kemudian ada face root effect. Nah, face root effect ini kalau teman-teman nonton Rosie itu kebanyakan ada beberapa scene yang diambil dengan teknik face root effect ya. Ya tentunya ada objek yang menjadi posisi statis dari kamera, kemudian ada bagian latar belakang rootnya itu sebagai efeknya gitu ya. Jadi face root effect. Kemudian ada walking shoot ya, ketika Anda melakukan pengambilan gambar di mana objek tersebut sedang berjalan. Kemudian ada yang terakhir di sini adalah over shoulder. Over shoulder sama seperti tadi ya, melakukan pengambilan gambar dari belakang objek, salah satu objek ya, mungkin objeknya lebih dari satu. Kemudian profile shoot ya, lebih kepada pengambilan gambar kepada dua orang yang sedang melakukan percakapan ya, jadi profile shoot. Oke, jadi ini ya teman-teman, dari teknik teknik kesan dramatik di sini lumayan ada kurang lebih berapa nih ya? Ada 13 ya, kalau teknik kesan dramatik itu ada 13 teknik kesan dramatik. Kemudian ada 8 perpindahan atau pergerakan kamera. Kemudian ada 5 posisi kamera. Kemudian ada 10 ini ya. Ya. Kemudian ada 10 sudut pengambilan kamera. Ini materinya sudah saya kasih di sini. Teman-teman nanti silahkan tugasnya Anda, silahkan teman-teman menggunakan kamera. Kameranya bebas, teman-teman boleh menggunakan kamera HP, boleh menggunakan kamera digital juga boleh. Silahkan teman-teman mengambil mengambil objek dan disesuaikan dengan objek yang ada, terserah objeknya mau apa, tapi diambil sesuai dengan ini. Sesuai dengan dari yang pertama, dari posisi kamera, dari sudut kamera, ini ya, dari sudut kamera, ini dari slide 16 ya, dari slide 16 sampai slide 40, gitu ya, harus ada ya semua contoh-contohnya. Teman-teman bisa foto, kemudian teman-teman boleh masukkan ke dalam di Word saja tidak apa-apa, kemudian teman-teman simpan dalam bentuk PDF dan dikumpulkan sebagai tugas untuk refleksi. Ini gampang kan, cuman foto saja ya. Tugas untuk, tapi jangan lupa nanti di situ ada ini over shoulder, profile shoot, ada ini untuk kesan dramatik, artificial atau jaw shoot dan sebagainya. Harus ada penjelasannya ya. Ya sebenarnya tinggal teman-teman mengganti change saja gambar ini, dan gambarnya harus berbeda ya antara satu teman dengan teman yang lain. Tidak bisa Anda langsung copy paste punya teman Anda ya. Oke. Itu saja untuk dasar dari sinematografi untuk materi kita hari ini. Di sini Jevan ada menjawab, oh ternyata kamera analog juga sering digunakan ya, masih digunakan ya.
Di Kupang ada beberapa yang suka pakai karena biasanya kamera analog lebih ada seni saat pengambilan gambar. Kalau lensa kamera analog lebih sering digunakan bisa dikanibalkan dengan kamera digital. Wow, gitu ya. Oke, mungkin itu ini ya, yang nilai seninya, yang seninya lebih tinggi. Oke, baik. Untuk itu materi kita hari ini sampai di sini. Ada pertanyaan, saya persilakan. Ibu. Ada pertanyaan, silakan. Untuk tugas kelompok nih Ibu, Ya, kumpul di pertemuan berapa? Tugas kelompok. tugas kelompok. Kumpulnya berapa Ibu? Tugas kelompok yang mana, Kak? Yang dem baru perancangan tuh Ibu. Oh, itu di pertemuan kedua ya? Kedua ya atau ketiga? Pertama, Bu. Ketua kelas pertama? Ketua kelas siapa ya? Winnie. Iya, Bu. Pertama. Iya, Bu. Ada Winnie, ada Liliana. Pertama ya? Ya, di pertama. Coba saya cek dulu ya. Di pertama ya, yang Untuk yang planning itu ya? Iya, Bu. Kalau tentang ini, tentang studi kasus sudah? Studi kasus lagi. Konsep ceritanya, videonya mau ambil apa? Sudah dibuat? Sudah langsung ada di situ ya? Sudah langsung ada dalam planning, Bu. Ada Ya, Ibu. langsung ada dalam planning ya. Oke, saya belum tutup ya. Saya belum tutup. Jadi kalau Anda yang belum upload, silakan upload ya. Saya belum tutup. Ibu, Ya, terus tugas yang ini di pertemuan berapa, Ibu? yang sekarang pertemuan keempat. Ya, tapi ini masing-masing ya. Ini Terima kasih, Bu. masing-masing. Karena Anda gunakan kamera Ya, HP Bu. saja juga bisa. Baik, Bu. Ya. Oke. Materi.